Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas materi ke-13 yaitu tentang pendidikan keluarga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aboy Ansori, saya adalah mahasiswa PJJ-PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon yang akan membahaskan materi tentang pendidikan luar sekolah. Baik, langsung saja. Ini adalah materi tentang keluarga. Dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan ataupun pengangkatan. Hidupnya dalam satu rumah, berinteraksi satu sama lain, dan di dalam perannya masing-masing untuk menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. Dengan kata lain, keluarga bukan sekadar tempat tinggal bersama, tetapi merupakan sosial yang penuh makna, ada nilai, norma, tradisi, dan pembelajaran hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian, sifat terpenting keluarga. Hubungan suami istri, bentuk perkawinan di mana suami istri itu diadakan dan dipelihara. Pada umumnya keluarga itu mempunyai tempat tinggal bersama atau rumah bersama, milik atau harta benda, susunan nama-nama, dan istilah-istilah termasuk cara menghitung keturunan. Dengan kata lain, di sini ada hubungan suami istri yang menjadi dasar terbentuknya itu keluarga itu sendiri. Kemudian dari bentuk perkawinan, bagaimana ikatan antara suami istri itu dilakukan dan dipelihara. Susunan nama istilah termasuk bagaimana garis keturunan dihitung. Tempat tinggal bersama yang menjadi simbol kebersamaan dalam keluarga. Serta kepemilikan harta benda baik yang bersifat pribadi maupun kolektif. Akibat dari pengaruh perkembangan keluarga yang menyebabkan hilangnya peran sosial sebagai berikut. Keluarga berubah fungsinya, tugas mendidik diserahkan kepada pihak sekolah, bercengkrama dalam keluarga menjadi jarang dilakukan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi, kita melihat bahwa peran fungsi keluarga mulai mengalami perubahan. Tugas-tugas sosial yang dulu dominan dilakukan dalam keluarga, seperti mendidik anak dan membina kebersamaan, kini mulai berpindah ke lembaga formal seperti sekolah. Interaksi dalam keluarga menjadi lebih minim karena kesibukan masing-masing keluarga. Tingkatan dalam berkeluarga. Hal ini tentu menjadi tantangan besar dalam konteks pendidikan berkeluarga. Mari kita bahas tingkatan dalam keluarga. Setiap keluarga mengalami tahapan tertentu dalam perjalanannya, mulai dari pembentukan, pertumbuhan, kematangan, hingga di masa usia lanjut. Di setiap tahap tersebut ada tantangan dan kebutuhan pendidikan yang berbeda. Faktor-faktor pembentukan keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan biologis atau kebutuhan seks, untuk memenuhi kebutuhan sosial, status penghargaan dan sebagainya, untuk pembagian tugas misalnya mendidik anak, mencari nafkah dan sebagainya, demi hari tua kelak, yaitu pemeliharaan di hari tua. Jadi faktor pendidikan pun bermacam-macam. Bisa karena kebutuhan biologis, emosional, sosial, bahkan ekonomi. Tapi apapun alasannya, keluarga tetaplah menjadi wadah pembentukan kepribadian anak. Ada beberapa bentuk keluarga baik dilihat dari pola otoritasnya, seperti keluarga patriarkal yang didominasi oleh laki-laki, matriarkal yang didominasi oleh perempuan, maupun keluarga eligiter yang setara. Selain itu, keluarga juga merupakan bagian dari subsistem sosial, yaitu keluarga yang artinya keluarga yang bukan berdiri sendiri, tapi saling terhubung dengan lingkungan sosial,
yang lebih luas seperti masyarakat, sekolah, dan keagamaan. Bentuk keluarga. Subsistem sosial. Dalam sebuah keluarga akan adanya satu kesatuan di mana suami akan terdapat istri. Begitu juga orang tua terdapat anak. Begitupun juga sibling. Sibling yaitu saudara kandung. 3 peristiwa yang terpenting dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu kelahiran, di mana keluarga menjadi tempat pertama seorang hadir ke dunia. Yang kedua perkawinan, sebagai pembentukan keluarga baru. Dan yang ketiga kematian, di mana keluarga menjadi tempat terakhir seseorang berpulang dan dikenang. Semua peristiwa ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memiliki makna psikologis yang dalam. Misalnya dukungan keluarga saat kita mengalami kehilangan atau krisis kehidupan sangatlah menentukan stabilitas ekonomi kita. Yang terpenting untuk kita yaitu menekankan dalam pembahasan ini bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan utama. Keluarga sebagai lembaga pendidikan. Di dalam keluarga terjadi proses interaktif edukasi antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, bahkan antara keluarga satu dengan keluarga lainnya. Dari interaksi ini muncullah proses pembelajaran yang formal, tapi sangat mendalam. Pendidikan dalam keluarga mencakup beberapa aspek. Satu, penanaman yaitu keyakinan agama, pembentukan yaitu nilai moral, pemahaman yaitu nilai budaya, dan keterampilan. Kehidupan yaitu kehidupan rumah tangga yang sangat aplikatif dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan keluarga tidak hanya mengajarkan apa yang benar dan salah, tapi juga membentuk karakter dan kepribadian anak. Jika pendidikan keluarga kuat, maka akan lahir generasi yang tangguh, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Kesimpulannya yaitu keluarga bukan hanyalah tempat tinggal, tetapi juga sekolah pertama dalam kehidupan seseorang. Mari kita jaga maksimalkan peran keluarga sebagai lembaga pendidikan, karena dari keluarga yang kuat akan lahir masyarakat yang bermartabat. Dengan penjelasan materi seperti ini, semoga menjadi inspirasi dan manfaat yang lebih untuk peduli terhadap keluarga dan pendidikan yang sedang kita jalani saat ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.